Bab 1406 Aula Denyut Nadi Spiritual. Klan Buddha kuno di dunia seribu dewa. Di sebuah aula yang luas berdiri sebuah tablet merah tua yang ditutupi dengan rune kuno, memancarkan fluktuasi yang mendalam. Kadang-kadang akan ada cahaya dengan berbagai kekuatan yang memancar darinya. Tablet ini dikenal sebagai tablet nadi spiritual, dan merupakan benda penting dari klan Buddha kuno. Dikabarkan bahwa klan Buddha kuno dapat melihat denyut nadi spiritual semua anggota klan mereka. Pada saat yang sama, setiap kali seorang anggota klan lahir, denyut nadi spiritual akan mengeluarkan reaksi dan memancarkan cahaya sebagai tanda. 100 siluet duduk mengelilingi tablet dengan pena dan strip giok di tangan mereka sambil melihat ke arah tablet denyut nadi spiritual. Berdasarkan kekuatan pancaran pada tablet nadi spiritual, mereka akan dapat menentukan tingkat nadi spiritual. Sejak zaman purba, sejak klan Buddha kuno muncul, mereka memiliki kontrol yang ketat atas garis keturunan mereka. Namun, karena mereka adalah klan yang sangat besar, ada banyak kelahiran setiap hari, dan tablet itu akan mendeteksi denyut nadi spiritual yang mereka miliki. Ada seorang pria tua yang berdiri di depan tablet dengan tangan di belakang punggung. Dia adalah kepala aula dari aula denyut nadi spiritual. Kepala balai melihat ke arah tablet pulsa spiritual dan melambaikan tangannya, lalu bertanya, berapa banyak pulsa spiritual yang ada saat ini? Manajer di sana dengan hormat melaporkan, Hall Master, ada total 10.000 pulsa spiritual. 8.000 pulsa manusia, sekitar 2.000 pulsa bumi, dan 32 pulsa surga. Kepala aula menganggukkan kepalanya dan menjawab, selidiki 32 pulsa surga dan biarkan mereka berkultivasi di klan dalam. Pada saat yang sama, berikan hadiah kepada klan tempat mereka berasal. Orang di belakangnya mencatat semuanya. Denyut surga mewakili bakat kultivasi seseorang, dan jika mereka dibina dengan baik di masa depan, mereka pasti akan menjadi elit klan Buddha kuno dan dipandang sangat penting. Hanya dari titik ini saja, orang dapat melihat fondasi klan Buddha kuno. Orang harus tahu bahwa jika orang-orang itu ditempatkan di tempat lain, mereka akan dipandang sebagai talenta hebat dan akan dibina secara signifikan. Kami hanya memiliki 5 pulsa ilahi tahun ini di dalam klan, dan semuanya adalah 7 pulsa ilahi yang paling rendah. Kualitasnya lebih rendah dari sebelumnya. Guru aula pulsa spiritual menghela nafas. Meskipun surga pulsa cukup bagus, hanya pulsa ilahi yang dapat ditempatkan dengan sangat penting dalam klan Buddha kuno. Meskipun sebuah Divine Pulse tidak selalu berarti Heavenly Sovereign, tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Orang yang berdiri di belakang kepala aula menganggukkan kepalanya dan menghela nafas, memang, sudah lama sekali sejak kita memiliki Divine Pulse. Cek, keributan dari Divine Pulse benar-benar besar. Saat itu, ketika 7 pulsa ilahi muncul, mereka hampir menyebabkan aula pulsa spiritual kita runtuh. Guru balai pulsa spiritual tersenyum. Hal-hal ini jumlahnya sedikit dalam setahun, dan dianggap beruntung bahwa kalian bisa menemukannya. Semua orang tersenyum dan menganggukkan kepala mereka. Pulsa ilahi sangat langka di klan dan orang-orang yang merekam akan diberi hadiah untuk itu. Baiklah, kalian terus berjaga-jaga, jangan sampai ada yang terlewatkan. Guru aula pulsa spiritual menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya, berniat untuk pergi. Tapi tiba-tiba, tablet itu bergetar dan semua orang terkejut di wajah mereka sebelum pilar energi spiritual yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak dari tablet pulsa spiritual seperti gunung berapi. Sebuah angin kencang tercipta di aula. Orang-orang itu terkejut dan terhempas, menyebabkan seluruh aula menjadi berantakan. Guru aula pulsa spiritual dengan paksa berbalik dan dia mengedarkan energi spiritualnya untuk menahan benturan dengan ekspresi tercengang sambil melihat ke arah pilar. Cahaya yang begitu kuat. Denyut nadi spiritual apa itu? Master aula pulsa spiritual terkejut. Terakhir kali klan Buddha kuno mengalami keributan yang begitu besar, itu adalah ketika Nyonya King Yanjing lahir dengan 8 denyut ilahi yang mengguncang seluruh klan. Tapi yang membuat guru balai nadi spiritual terkejut adalah keributan ini bahkan lebih signifikan daripada 8 nadi ilahi saat itu. Mungkinkah itu 9 pulsa ilahi yang legendaris? Memikirkan hal itu, guru balai pulsa spiritual merasakan kulit kepalanya menjadi mati rasa, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. 9 pulsa ilahi hanya ada dalam legenda, dan jumlahnya sangat sedikit, bahkan dalam klan Buddha kuno mereka. Di bawah tatapan terkejut semua orang di aula pulsa spiritual, cahaya itu tumbuh lebih ganas dan merobek atap aula, melesat ke cakrawala. Dengan cara ini, keributan di sana segera menarik tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya dari mereka yang berada di klan Buddha kuno. Ketika cahaya membumbung tinggi ke langit, ruang terdistorsi di samping Master Aula Pulsa Spiritual dan sosok tua muncul dengan tatapannya terpaku pada tablet. Saya memberi salam kepada Tetua Agung.
Ketika guru aula nadi spiritual melihat orang tua itu, dia segera gemetar dan membungkuk. Orang di hadapannya ini memegang otoritas tertinggi dalam klan Buddha kuno, Tetua Agung, Futu Xuan. Dalam klan Buddha kuno, hanya Patriark dan Tetua Agung yang dapat menggunakan Futu sebagai nama mereka, dan posisi Patriark telah kosong. Dengan demikian, hanya Tetua Agung yang menggunakan Futu sebagai namanya. Tetua Agung, Futu Xuan, menganggukkan kepalanya dan tatapannya tertuju pada tablet nadi spiritual. Ruang terus-menerus terdistorsi di aula dengan siluet demi siluet muncul. Mereka semua adalah tetua dari klan Buddha kuno, memegang posisi tinggi. Tapi pada saat ini, mereka memiliki keterkejutan di wajah mereka saat mereka melihat ke arah pilar cahaya. Tetua Agung, ini. Seorang tetua bertanya dengan kaget. Tetua Agung melihat ke arah tablet nadi spiritual tanpa berkedip untuk waktu yang lama sebelum menganggukkan kepalanya. 9 nadi ilahi. Para tetua di klan Buddha kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sudah berapa lama sejak 9 nadi ilahi muncul di klan Buddha kuno? Saat itu, ketika 8 nadi ilahi King Yanjing muncul, itu sudah tak tertandingi, dan dia juga telah menunjukkan bakat yang luar biasa, melangkah ke alam leluhur arai spiritual. 8 nadi ilahi sudah sangat menakutkan, jadi seberapa menakutkankah 9 nadi ilahi? Jika orang itu dibesarkan dengan baik, maka klan Buddha kuno mereka kemungkinan besar akan memiliki Sein Heavenly Sovereign, yang merupakan kabar baik bagi seluruh klan. Aku ingin tahu garis keturunan mana yang menghasilkan 9 nadi ilahi ini. Tatapan tetua berkedip-kedip. Garis keturunan Xuan dan Mo adalah dua cabang terkuat, dan mereka sudah berniat untuk segera menyelidikinya. Jika pemilik 9 nadi ilahi adalah anggota klan biasa, maka mereka akan menyerap orang itu ke dalam garis keturunan mereka. Paling-paling, mereka bisa melakukan pernikahan terkait dengan salah satu keturunan langsung mereka. Terlepas dari apapun, 9 pulsa ilahi harus berada di tangan mereka. Keributan pada tablet pulsa spiritual berlangsung selama beberapa saat sebelum perlahan-lahan menghilang. Meskipun tablet itu telah tenang, aula itu kacau balau. Pada akhirnya, Tetua Agung, Futu Xuan, yang mendapatkan kembali ketenangannya dan dia melihat sekeliling sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, segera selidiki semua anggota klan dan temukan orang yang memiliki 9 nadi ilahi. Bawa orang itu ke dalam klan dalam. Orang itu akan diklasifikasikan sebagai harta klan Buddha kuno kita yang akan dipelihara dengan baik. Saya tahu bahwa kalian semua memiliki pemikiran sendiri, tetapi saya akan memberitahu Anda sekarang. Jika ada yang berani menghalangi masalah ini, maka aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi, terlepas dari garis keturunan mana kamu berasal. Teriakannya meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan di bawah raungannya, bahkan para tetua merasakan getaran di tulang belakang mereka. Setelah terkejut, Tetua Agung menganggukkan kepalanya. Pindah. Kompetisi garis keturunan klan Buddha kuno kita akan dimulai dalam 2 bulan, dan banyak kekuatan dari dunia 1000 dewa akan berada di sini untuk menonton. Kelola dengan baik dan jangan mencemari nama klan Buddha kuno kita. Roger. Sementara para tetua di klan Buddha kuno dikejutkan oleh kemunculan 9 nadi ilahi. Sebuah siluet di ruang kuno dengan tenang duduk dengan ruang di sekelilingnya yang terus berubah dan terbentuk menjadi susunan spiritual yang ajaib. Tiba-tiba, dia membuka matanya dengan sukacita memancar di dalamnya. Dia memegang jantungnya. Dia bisa merasakan denyut nadi yang berasal dari garis keturunannya. Dia bisa merasakan bahwa 8 nadi ilahi yang dia tinggalkan di dalam tubuh Mu Chen telah dimurnikan. Kegembiraan dan kebanggaan terpancar di wajahnya. Dia merasa lebih gembira daripada saat dia melangkah ke alam leluhur arai spiritual. Mu Chen, anakku, kamu akhirnya sampai sejauh ini. Dia tersenyum, tetapi segera setelah itu, dia merasakan hatinya sakit. Dia tahu bahwa, terlepas dari bakat Mu Chen, dia harus melewati siksaan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai titik ini. Dia mengepalkan tinjunya dan suaranya dengan lembut terdengar, karena anak saya sudah sampai sejauh ini, maka inilah saatnya bagi saya untuk melakukan persiapan. Tatapan King Yanjing bersinar dengan harapan. Dia bisa merasakan bahwa hari ketika dia bertemu kembali dengan putranya semakin dekat. Bab 1407 Denyut nadi ilahi mengguncang langit yang mendalam. Getaran di Istana Haven kuno berlangsung selama 1 bulan penuh sebelum berangsur-angsur mulai menghilang. Bersamaan dengan menghilangnya getaran, cahaya ilahi terpancar dari puncak gunung dan sebuah siluet perlahan-lahan berdiri. Ketika dia berdiri, seluruh langit dan bumi bergemuruh bersama dengan tekanan yang tak terlukiskan yang menyelimuti, menyebabkan semua orang di sekitar danau surgawi bergetar karena tekanan tersebut. Tekanan itu terlalu kuat, tapi untungnya, siluet itu melambaikan tangannya dan menariknya kembali.
Ketika cahaya itu menghilang, sosok Mu Chen terungkap dan pupil hitamnya terlihat sangat dalam dan tak terduga. Leluhur langit yang mendalam menatap Mu Chen dengan tatapan rumit dan keterkejutan yang tersisa di matanya yang berlangsung lama sebelum dia menghela nafas. Aku tidak pernah menyangka penguasa kediaman akan memiliki 9 nadi ilahi yang legendaris. Tidak heran kau bisa melangkah ke alam berdaulat surgawi di usia yang begitu muda. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa iri. Dia tahu apa yang diwakili oleh 9 nadi ilahi. Mu Chen tersenyum dan menatap leluhur langit yang mendalam dalam-dalam. Saya harap tetua langit mendalam bisa merahasiakan ini. Ternyata, leluhur langit yang mendalam memiliki hubungan dengan seseorang dari klan Buddha kuno, dan jika masalah ini bocor, itu berarti Mu Chen akan kehilangan kartu truf. Leluhur langit yang mendalam dengan sungguh-sungguh menjawab, yakinlah, karena saya sudah menjadi penatua tempat tinggalmu sekarang, saya pasti tidak akan melakukan apapun yang tidak menguntungkan bagi penguasa tempat tinggal. Mu Chen sedikit terkejut dengan perubahan leluhur langit yang mendalam. Meskipun dia telah menaklukkan yang terakhir sebelumnya, dan memaksanya untuk menjadi tetua tempat tinggalmu, leluhur langit yang mendalam tidak terlalu bersedia. Jadi rasa hormatnya tidak tulus, tapi sekarang sangat berbeda, karena dia telah menganggap dirinya sebagai tetua kediamanmu. Leluhur langit yang mendalam dengan canggung tersenyum. Meskipun dia takut pada Mu Chen, itu sama sekali tidak mendekati rasa hormat. Tapi sejak Mu Chen menunjukkan 9 nadi ilahi, leluhur langit yang mendalam merasa terintimidasi. Dengan denyut nadi spiritual tertinggi, ada kemungkinan besar dia bisa mencapai alam berdaulat surgawi suci, dan tidak memalukan bagi leluhur langit yang mendalam untuk menjadi bawahan Mu Chen. Haha, aku ingin tahu kemampuan ilahi denyut nadi spiritual apa yang telah dikembangkan oleh penguasa tempat tinggal. Leluhur langit yang mendalam menatap Mu Chen dengan rasa ingin tahu. Mu Chen tersenyum dan mengulurkan jarinya, lalu mengetuk dengan lembut. Api ungu menyembur dari jari Mu Chen dan melayang ke arah leluhur langit yang mendalam. Ketika yang terakhir melihat ini, dia tidak berani lalai. Dia bisa merasakan ancaman dalam api ungu itu. Tubuhnya bergetar dan membentuk penghalang energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Penghalang itu menunjukkan pertahanan yang mengejutkan yang bisa menahan serangan dari alam berdaulat roh surgawi. Saat api ungu melayang, mereka bersentuhan dengan penghalang. Mereka mirip dengan api yang bersentuhan dengan minyak. Api tiba-tiba membesar dan menyelimuti seluruh penghalang. Pertahanan yang menakutkan itu dengan cepat dilarutkan oleh api ungu. Kobaran api seperti belatung yang memakan pertahanan, menyelimuti leluhur langit mendalam, yang terkejut. Adegan ini telah menyebabkan wajah leluhur langit yang mendalam kehabisan warna. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertahanannya akan menyebabkan api ungu tumbuh dan bukannya menghalangi mereka. Melihat api ungu menyapu, leluhur langit yang mendalam membuka mulutnya dan gelombang besar energi spiritual menyembur keluar dengan setiap tetesnya adalah energi spiritual yang sangat halus yang sangat padat. Ketika gelombang itu berbenturan dengan api ungu, suara mendesis terdengar dan leluhur langit yang mendalam semakin terkejut melihat api ungu tumbuh menjadi gelombang api yang deras. Api apa ini? Mengapa begitu sombong? Wajah leluhur langit yang mendalam berubah menjadi suram dengan kilatan keterkejutan di matanya. Dia bisa merasakan bahwa tidak hanya serangannya tidak berguna, mereka bahkan memperkuat kobaran api itu. Ternyata, api ungu itu telah melahap energi spiritualnya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Itu berarti bahwa jika dia harus menghadapi api aneh ini dalam pertempuran, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang diperlukan baginya untuk mengatasinya. Ketika api ungu hendak menyelimuti leluhur langit yang mendalam, Mu Chen membuka mulutnya dan mengingat kembali api itu, menelannya. Mehm. Ketika api ungu memasuki tubuhnya, ekspresinya berubah dan dia menyadari bahwa dengan api ungu yang larut dalam tubuhnya, ada aliran murni energi spiritual yang menyatu ke dalam tubuhnya. Saya tidak pernah menyangka bahwa api ungu dapat melahap energi spiritual dan mengisi energi spiritual saya sendiri. Mu Chen tersenyum. Api ungu benar-benar luar biasa, dan itu benar-benar layak menjadi kemampuan ilahi pulsa spiritual yang dikembangkan oleh 8 pulsa ilahi. Penguasa tempat tinggal, dari mana api itu berasal? Leluhur langit yang mendalam pulih dan berseru. Kemampuan ilahi denyut nadi spiritualku, aku menyebutnya api ungu pemakan roh. Mu Chen tersenyum. Api ungu pemakan roh. Benar-benar sesuai dengan namanya. Leluhur langit yang mendalam menganggukkan kepalanya dengan ketakutan yang pekat di matanya. Jika Mu Chen tidak mengingatnya lebih awal, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang harus dia hadapi. Sungguh 9 nadi ilahi, kekuatannya benar-benar luar biasa. Mu Chen tersenyum setelah mendengar itu, tetapi dia tidak mengungkapkan lebih jauh. Api ungu pemakan roh sebenarnya adalah kemampuan ilahi nadi spiritual yang dikembangkan oleh 8 nadi ilahi, dan dia masih belum mengungkapkan 9 nadi ilahi.
Tapi leluhur langit yang mendalam baru saja bergabung dengannya, jadi dia tidak perlu mengungkapkan semua kartu trufnya. Sementara Mu Chen dan leluhur langit yang mendalam bercakap-cakap, garis-garis cahaya tiba-tiba terbang. Mereka adalah Mandala, Ling Xi dan yang lainnya dari hierarki yang lebih tinggi dari kediaman Mu. Ketika mereka melihat Mu Chen selamat dan sehat, mereka merasa lega. Mereka telah memperhatikan keributan di sini selama periode waktu ini. Mu Chen tersenyum melihat kedatangan mereka dan menunjuk ke arah leluhur langit yang mendalam. Mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah tetua pertama dari tempat tinggal Mu kita. Ketika saya tidak ada, Mu Abode akan berada di bawah perlindungannya, dan semua dendam yang kita miliki sebelumnya akan dihapuskan. Selama bulan kultivasi ini, Mandala, Ling Xi dan yang lainnya telah memperhatikan leluhur langit yang mendalam, jadi mereka sudah siap untuk ini dan mereka menganggukkan kepala kepada yang terakhir. Meskipun mereka memiliki beberapa perselisihan sebelumnya, sangat penting untuk keselamatan kediaman Mu bahwa mereka dapat memiliki tambahan penguasa surgawi di sekitar mereka. Saya minta maaf atas tindakan saya di masa lalu, dan saya harap semua orang bisa mengubur masa lalu. Leluhur langit yang mendalam dengan canggung tersenyum. Dia secara tak terduga telah menurunkan sikapnya tanpa arogansi seorang penguasa langit. Mandala dan yang lainnya tertegun oleh permintaan maafnya. Mereka tahu kesenjangan yang mereka miliki dengan seorang penguasa langit. Alasan mengapa dia menjadi tetua kediaman Mu pasti karena Mu Chen, dan dia mungkin tidak akan terganggu oleh mereka. Leluhur langit yang mendalam menghela nafas pahit karena keterkejutan mereka. Jika bukan karena Mu Chen memiliki 9 nadi ilahi, dia tidak akan menunjukkan niat baik kepada orang-orang di kediaman Mu ini. Tapi saat ini, Mu Chen memiliki prospek yang tak terbayangkan, dan dia bahkan mungkin menjadi penguasa surgawi di masa depan. Keberadaan yang tidak bisa dia langgar. Hierarki yang lebih tinggi dari tempat tinggal Mu sangat menyukai sikap leluhur langit yang mendalam. Lagi pula, seberapa sering seorang penguasa surgawi berbicara kepada mereka dengan cara seperti ini. Dengan demikian, atmosfer dengan cepat mencair. Mu Chen tersenyum. Dia tahu bahwa leluhur langit yang mendalam hanya berakting untuknya. Namun, dia juga puas dengan ini. Saat suasana mencair, Ling Xi berjalan mendekat. Saya sudah menyelidiki, beberapa kekuatan tertinggi telah menerima undangan dari klan Buddha kuno. Jika saya tidak salah, kompetisi garis keturunan akan segera dimulai. Kompetisi garis keturunan. Wajah Mu Chen berubah. Dia telah memberitahu Ling Xi untuk memperhatikan berita klan Buddha kuno sebelum dia pergi ke kultivasi pintu tertutup. Sebuah acara di klan Buddha kuno yang diselenggarakan sekali dalam 1 dekade. Itu sangat penting, dan mereka biasanya akan mengundang beberapa kekuatan tertinggi untuk mengamati. Mu Chen menganggukkan kepalanya mendengar penjelasannya. Misinya ke klan Buddha kuno adalah untuk menyelamatkan ibunya, dan semakin megah acara tersebut, semakin bermanfaat baginya. Bagaimanapun, bahkan setelah melangkah ke alam berdaulat surgawi, dia masih perlu mempersiapkan dan merencanakan sebelum menghadapi klan Buddha kuno. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke awan dan perlahan menutup matanya. Klan Buddha kuno, kamu telah mencariku selama bertahun-tahun. Kali ini, mari kita bertarung. Bab 1408 Kota Pagoda. Setengah bulan kemudian, hierarki yang lebih tinggi dari kediaman Mu telah berkumpul di aula. Mu Chen memegang tangannya di belakang punggungnya dan berbalik setelah sekian lama, menatap Mandala dan leluhur langit yang mendalam, lalu berdiri di hadapan seluruh hierarki yang lebih tinggi. Saat aku pergi, Mandala akan mengambil alih. Jika ada orang yang berani menantang kita, leluhur langit yang mendalam akan bertanggung jawab atas mereka. Mu Chen tersenyum pada mereka berdua. Leluhur langit yang mendalam tersenyum dan menangkup giginya. Penguasa tempat tinggal, yakinlah. Karena saya adalah tetua dari kediamanmu sekarang, saya akan memenuhi tanggung jawab saya. Mandala dengan ringan menganggukkan kepalanya dan menatap Mu Chen. Hati-hati. Meskipun Mu Chen sudah menjadi penguasa surgawi, dan bahkan dia harus mengaguminya, dia tahu bahwa targetnya kali ini adalah salah satu dari 5 klan kuno di dunia 1000 dewa. Fondasi klan tidak terbayangkan, dan bahkan penguasa surgawi biasa pun akan ketakutan saat menghadapi mereka. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Jangan khawatir, saya tahu batasan saya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kekuatan klan Buddha kuno? Tapi dia sudah punya rencana untuk perjalanan ini. Ayo pergi. Setelah menangani semua masalah, dia berbalik dan berbicara dengan Ling Xi dan Long Xiang. Mereka berdua telah tinggal di klan Buddha kuno untuk jangka waktu tertentu, dan dengan mereka memimpin, itu bisa menyelamatkannya dari masalah. Keduanya menganggukkan kepala setelah mendengar kata-katanya. Mereka bertiga datang ke arah spiritual transportasi dan masuk sebelum sebuah cahaya perlahan-lahan berkumpul.
Cahaya itu menutupi pandangannya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Klan Buddha kuno, aku datang. Sejak hari pertama dia melangkah keluar dari alam spiritual utara, dia telah bekerja keras untuk hari ini. Hanya dewa yang tahu berapa banyak usaha dan penempaan yang telah dia lalui. Namun, kerja kerasnya terbayar lunas. Pemuda yang belum dewasa yang melangkah keluar dari alam spiritual utara saat itu telah mencapai alam berdaulat surgawi hari ini, melangkah ke puncak dunia 1000 dewa. Dan sekarang, saatnya baginya untuk menyelesaikan semua dendam masa lalu. Cahaya spiritual yang menyilaukan berkumpul dan mereka bertiga menghilang dalam sekejap. Benua Pagoda, salah satu dari 6 benua super di dunia 1000 besar. Sebagai superkontinen, tidak ada kekuatan apapun di sini kecuali klan Buddha kuno yang mendominasi seluruh benua. Dengan menamai seluruh benua sebagai pagoda, dapat dikatakan bahwa klan Buddha kuno telah memperlakukan seluruh benua sebagai wilayah mereka sendiri. Namun terlepas dari dominasi tersebut, mereka tidak menarik ketidakbahagiaan, karena semua orang tahu bahwa klan Buddha kuno adalah salah satu kekuatan tertinggi tertua di dunia 1000 tahun, dengan kekuatan untuk memerintah seluruh benua. Sebuah kota yang megah berdiri di tengah benua pagoda. Kota ini bernama Kota Pagoda, jantung dari benua ini. Sebagai jantung benua, Kota Pagoda tidak pernah kekurangan penduduk, dan baru-baru ini, populasi di sini bahkan telah mencapai puncaknya selama 1 dekade terakhir. Semua pasukan berkumpul di sini dengan tujuan untuk menyaksikan kompetisi garis keturunan klan Buddha kuno. Ada sebuah bukit besar di pusat kota, dengan alun-alun yang sangat besar. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit ke alun-alun. Apa daya, pengumpulan klan Buddha kuno benar-benar tak terbayangkan. 3 siluet berdiri di perbatasan alun-alun ini dengan pemuda terkemuka tersenyum. Mereka adalah Mu Chen, Ling Xi, dan Long Xiang, yang telah menghabiskan setengah bulan melakukan perjalanan dari benua hukum. Mu Chen menghela nafas dan merasakan fluktuasi megah dari siluet yang turun dari langit. Semuanya berada di alam berdaulat surgawi. Di bagian lain dari dunia 1000 dewa, mereka semua bisa menjadi tiran, tapi mereka biasa-biasa saja di sini. Siapapun yang bisa diundang oleh klan Buddha kuno adalah kekuatan tertinggi di dunia 1000 dewa, dan ada juga beberapa kekuatan yang lebih lemah yang datang untuk membangun hubungan dengan klan Buddha kuno. Ling Xi berkata, saya khawatir kediamanmu kita dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kekuatan yang lebih lemah, bukan? Mu Chen tersenyum. Mu Abode baru saja masuk ke dalam kategori kekuatan tertinggi, dan dalam hal fondasi, mereka jauh lebih lemah daripada banyak kekuatan di sini. Long Xiang mendengus, jika nyonya diselamatkan, maka tempat tinggalmu akan memiliki penguasa surgawi suci. Di seluruh dunia 1000 besar, hanya kekuatan dengan keberadaan seperti itu yang bisa dianggap sebagai puncak. Mu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sebelum melihat ke arah gunung besar itu. Ada sebuah pintu spasial yang berkedip-kedip. Pintu itu mengarah ke alam pagoda. Itu adalah tempat di mana klan utama berada. Itu juga dianggap sebagai jantung dari klan Buddha kuno. Semua yang lain di benua itu hanya bisa dianggap sebagai cabang, dan entah berapa banyak orang yang mencoba untuk diakui oleh klan utama. Perahu-perahu besar terlihat di luar gerbang, hilir mudik di antara alam-alam. Mereka sesekali turun ke alun-alun untuk menerima tamu di alam pagoda. Ada arah spiritual besar yang melindungi alam pagoda dari luar, dan hanya mereka yang berada di atas perahu yang dapat melewatinya. Jika tidak, bahkan seorang penguasa surgawi pun tidak akan bisa menerobos masuk. Ambang batas klan Buddha kuno benar-benar tinggi. Ling Xi menyapu pandangannya dan mengerutkan alisnya. Itu karena, menurut aturan, hanya mereka yang memiliki undangan yang bisa naik ke kapal, dan mereka yang tidak memiliki undangan harus menunggu sampai akhir. Meskipun ini akan membuat kekuatan tertinggi yang datang sendiri tidak senang, mereka hanya bisa menekan ketidakbahagiaan mereka. Kalau begitu, mari kita tunggu di sini. Lagi pula kita tidak diundang oleh mereka. Jika mereka mengetahui identitas kita, saya khawatir kita tidak akan bisa memasuki ambang batas ini. Mu Chen tersenyum dan tetap tenang. Namun, kedalaman matanya berkedip-kedip dingin. Tuan muda, apakah benar-benar pantas bagi kita untuk datang ke klan Buddha kuno dengan cara ini? Long Xiang ragu-ragu sebelum dia bertanya dengan nada prihatin. Bagaimanapun, mereka tahu sikap klan Buddha kuno terhadap Mu Chen, dan jika mereka mengetahui identitasnya, Mu Chen pasti tidak akan bisa meharayan diri, bahkan jika dia adalah penguasa surgawi. Mu Chen tersenyum. Yakinlah, saya di sini bukan untuk ditangkap. Melihat ketenangan Mu Chen, Long Xiang merasa sedikit lega, karena dia tahu karakter Mu Chen. Tanpa persiapan, Mu Chen pasti tidak akan terjun ke dalam bahaya. Saat mereka berbicara, cahaya terbang dan turun dari langit, ke alun-alun.
Saat cahaya itu menghilang, sebuah siluet yang menawan menonjol, menarik banyak tatapan. Siluet itu mengenakan gaun merah menyala yang menonjolkan bentuk tubuhnya, menarik perhatian semua orang. Terutama fiturnya yang menawan, yang memancarkan pesona dari setiap tindakannya, menyebabkan hati bergetar. Meskipun memiliki pesona, namun tatapan matanya dingin. Namun, dipasangkan dengan pesonanya, itu memberikan gaya yang aneh. Melihat wanita itu, banyak penguasa surgawi yang terbiasa dengan ombak tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip beberapa kali. Tapi ketika pandangan mereka melihat simbol api di gaunnya, hati mereka bergetar dan mereka memalingkan pandangan mereka. Simbol itu mewakili kekuatan tertinggi lain yang tidak lebih lemah dari klan Buddha kuno. Wilayah api tak berujung. Aku tidak pernah menyangka kalau wilayah api tak berujung juga akan mengirim perwakilan mereka. Mereka tidak pernah berpartisipasi dalam kompetisi garis keturunan klan Buddha kuno di masa lalu. Aku ingin tahu apa yang menyebabkan perubahan pikiran yang tiba-tiba. Seseorang berbisik. Siluet yang menawan itu tidak memperhatikan tatapan di sekitarnya dan memimpin pesta, berjalan menuju pusat. Ketika petugas dari klan Buddha kuno melihatnya, tatapannya berubah menjadi rasa hormat saat dia dengan cepat menghampiri. Namun saat mereka akan bertemu, wanita itu menyapu pandangannya ke sekeliling sebelum berhenti dengan senyum keheranan di wajahnya. Semua orang memperhatikan saat dia mengabaikan petugas itu dan berjalan ke arah seorang pemuda di perbatasan. Mu Chen, kamu di sini. Mu Chen menatap wanita itu dengan senyuman yang muncul dari hatinya di wajahnya. Xiao Xiao, sudah lama sekali. Wanita itu adalah Xiao Xiao, yang sudah lama tidak dia temui. Kali ini, dia datang mewakili wilayah api tak berujung. Ketika dia melihat Mu Chen, wajahnya yang dingin berubah menjadi lembut dan cerah. Dia mengerucutkan bibirnya sebelum melangkah keluar dan mengungkapkan seseorang di belakangnya. Itu adalah seorang pria tua yang mengenakan jubah putih, terlihat sangat ramah dengan tatapan muskil yang memancarkan kebijaksanaan. Sambil memegang lengan pria tua itu, Xiao Xiao tersenyum. Mu Chen, ini adalah Grandmaster saya, guru dari ayah saya. Hati Mu Chen bergetar mendengarnya saat dia menatap pria tua itu dengan kaget. Kaisar api yang dihormati adalah murid yang diajar oleh orang tua ini. Hatinya bergetar karena terkejut sebelum dia memasang wajah serius dan membungkuk ke arah orang tua itu. Junior Mu Chen, memberi salam kepada senior. N. Bab 1409 Mahayu. Junior Mu Chen memberi salam kepada senior. Mu Chen tidak berani lalai dengan orang tua ini dan membungkuk dengan tangan ditangkupkan bersama dengan ekspresi serius. Untuk bisa mengasuh seseorang sehebat Kaisar Api, orang tua ini pasti luar biasa. Haha, nama saya Yao Chen. Ngomong-ngomong, sepertinya kita cukup ditakdirkan, kita bahkan memiliki Chen di nama kita. Orang tua itu dengan lembut tersenyum ke arah Mu Chen sebelum dia melanjutkan, penguasa surgawi yang begitu muda, Anda bisa dianggap yang termuda yang pernah saya lihat. Tidak heran Xiao Yan sangat memujimu. Kaisar Api senior tersanjung. Mu Chen tersenyum tanpa rasa bangga atau sombong. Meskipun Yao Chen terlihat tua, Mu Chen bisa merasakan tekanan samar-samar yang datang darinya. Ternyata, orang tua ini pasti penguasa surgawi abadi yang asli. Dibandingkan dengan roh penguasa surgawi seperti dia, senior Yao Chen berada di level yang lebih tinggi. Tapi Mu Chen tidak terkejut dengan ini, karena wajar bagi Kaisar Api untuk memiliki kekuatan seperti itu. Tapi dibandingkan dengan kekuatan senior Yao Chen, Mu Chen lebih penasaran dengan Xiao Xiao. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasinya tidak lebih lemah dari miliknya. Kamu juga telah melangkah ke alam berdaulat surgawi. Mu Chen menatap Xiao Xiao dengan kaget. Ketika mereka pertama kali bertemu, meskipun sedikit lebih kuat darinya, Xiao Xiao masih jauh dari alam berdaulat surgawi. Tapi Mu Chen telah melalui banyak keberuntungan dan pengalaman untuk mencapai itu. Karena itu, dia terkejut bahwa Xiao Xiao bisa mengejarnya. Kenapa? Apakah kamu satu-satunya orang jenius yang diperbolehkan di dunia? Xiao Xiao mendengus. Mu Chen dengan canggung tersenyum sebelum Yao Chen tertawa kecil. Dalam hal waktu kultivasi, Xiao Xiao 10 kali lebih lama darimu, tapi dia akan tertidur lelap secara berkala karena tubuhnya. Setiap kali dia bangun, kekuatannya juga akan meningkat. Sebelumnya, dia telah tertidur selama sekitar 1 tahun, dan ketika dia bangun, dia telah melangkah ke alam berdaulat surgawi. Mu Chen terkejut mendengarnya dan dia memberikan tatapan aneh ke arah Xiao Xiao. Dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada hal yang begitu hebat di dunia, menerobos alam berdaulat surgawi saat bangun tidur. Hal itu praktis tidak pernah terdengar. Sebaliknya, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Hanya dengan memikirkannya, dia merasa masam di dalam hatinya. Apa yang kamu lihat?
Xiao Xiao berteriak malu-malu dengan wajah memerah saat melihat tatapan aneh Mu Chen. Mu Chen tersenyum tipis sebelum dia menarik kembali tatapannya dan memperkenalkan Ling Xi dan Long Xiang. Sementara suasana di antara kedua belah pihak harmonis, banyak tatapan yang dengan rasa ingin tahu diarahkan pada Mu Chen. Mereka semua bertanya-tanya tentang identitas yang terakhir. Bagaimanapun, orang itu pasti luar biasa untuk bisa menerima perlakuan seperti itu dari wilayah api tak berujung, bukan? Tiba-tiba, keributan terdengar lagi ketika 10 siluet aneh turun ke arah alun-alun. Ketika mereka muncul, tekanan besar menyebar, menyebabkan seluruh alun-alun menjadi sunyi. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke atas. Itu adalah rombongan 10 orang aneh, dengan seorang pria yang memiliki aura agung yang memimpin. Dia mengenakan jubah panjang hitam dan putih, dengan aura yang agung. Bahkan salah satu matanya berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih, terlihat sangat ajaib. Melihat pakaian yang unik itu, seruan bergema dari sekelilingnya. Jadi itu klan Maha Kuno, tidak heran aura mereka begitu agung. Klan Maha Kuno juga merupakan salah satu dari 5 klan kuno di dunia 1000 dewa. Pria itu tidak memperhatikan tatapan hormat di sekitarnya. Sikapnya mirip dengan seorang kaisar yang sedang bepergian. Petugas dari klan Buddha kuno dengan cepat datang dan sebuah perahu yang sangat mewah turun. Perahu mewah itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh tamu-tamu yang paling mulia. Klan Maha Kuno. Mu Chen memandang sekelompok orang ini dan tatapannya berkedip karena dia ingat bahwa tubuh abadi primordial yang telah selesai disimpan di klan Maha Kuno. Sekarang setelah tubuh emas abadi miliknya telah selesai, dia harus pergi ke klan Maha Kuno di masa depan untuk menyelesaikan tubuh abadi primordial. MHM. Saat pikiran ini muncul di dalam hatinya, kilau keemasan keunguan muncul di sekelilingnya. Tubuh emas abadi benar-benar muncul. Perubahan mendadak telah membuatnya terkejut sebelum dia dengan cepat menekannya dan menatap pria itu dengan ekspresi yang perlahan-lahan berubah menjadi suram. Dia bisa merasakan bahwa ketidaknormalan tubuh emas abadi miliknya berasal dari orang itu. Pada saat yang sama, pria itu juga merasakan hal ini dan gerakannya berhenti sebelum dia melihat ke arah Mu Chen. Saat kedua tatapan itu bertemu, darah dan aura di tubuh mereka berdua bergetar. Mu Chen menyipitkan matanya dan ekspresinya berubah menjadi serius. Dia bisa merasakan jejak hawa dingin yang datang dari pria ini. Orang itu sebenarnya telah mengembangkan tubuh emas abadi. Mu Chen terkejut. Reaksi aneh itu datang dari tubuh abadi berdaulat serupa yang telah mereka kembangkan. Tapi tidak aneh jika anggota klan dari klan Maha Kuno akan mengembangkan tubuh emas abadi ketika mereka memiliki tubuh abadi primordial. Mu Chen bergumam di dalam hatinya. Sementara Mu Chen bergumam di dalam hatinya, pria itu bereaksi dan melihat ke arah Mu Chen. Menarik. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan bertemu dengan seorang pembudidaya liar dari tubuh emas abadi di sini. Sejak zaman kuno, klan Maha Kuno telah menerima tubuh abadi-abadi dari Kaisar Abadi, dan selama bertahun-tahun, mereka telah memproklamirkan diri sebagai pewaris yang benar dari tubuh abadi-abadi, menekan para pembudidaya liar itu, karena takut ada seseorang yang cocok yang akan muncul dan merebut tubuh abadi-abadi dari klan mereka. Jadi, ketika pria itu menyadari bahwa Mu Chen juga telah membudidayakan tubuh emas abadi, dia memancarkan permusuhan. Tatapan pria itu berkedip-kedip dingin. Dia sudah ingin menginstruksikan seseorang untuk memeriksa asal-usul Mu Chen, tetapi ketika dia melihat Xiao Xiao dan Yao Chen di samping Mu Chen, matanya menyipit. Wilayah api tak berujung. Tatapan pria itu tenggelam dengan rasa takut yang berkedip-kedip di matanya sebelum dia pergi. Klan Maha Kuno masih menjijikkan seperti sebelumnya. Xiao Xiao mendengus dingin saat dia melihat siluet mereka. Siapa orang itu? Mu Chen bertanya. Orang itu telah membudidayakan tubuh emas abadi, dan juga akan menjadi musuh besar baginya di masa depan, begitu dia menuju ke klan Maha Kuno. Orang itu adalah Mahayu, saudara laki-laki dari patriark klan Maha Kuno, Mahatian. Yao Chen menjawab. Mahatian. Mu Chen menyipitkan matanya saat mendengar nama itu. Itu adalah nama yang terkenal di dunia 1000 dewa. Mahatian adalah orang yang ambisius, dan bahkan mencoba menelan wilayah api tak berujung di masa lalu. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh ayah saya. Sejak saat itu, klan Maha Kuno tidak berani mencelupkan tangan mereka ke wilayah api tak berujung kami. Xiao Xiao menjawab. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Dia pernah mendengar tentang peristiwa ini di masa lalu. Setelah kejadian itu, wilayah api tak berujung bangkit menjadi salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 dewa. Kaisar Surgawi pernah mengatakan padaku bahwa aku membutuhkan latar belakang dan kekuatan yang cukup untuk pergi ke klan Maha Kuno untuk mendapatkan tubuh abadi primordial. Melihatnya sekarang, benar-benar ada alasan di balik itu.
Tanpa kekuatan yang cukup, bahkan jika saya ditakdirkan dengan tubuh abadi primordial, saya khawatir saya tidak bisa mendapatkannya. Mu Chen bergumam di dalam hatinya dengan penuh harap. Tapi melihat klan Maha Kuno sekarang, tidak mungkin baginya untuk pergi dengan damai, bahkan jika dia telah mendapatkan tubuh abadi primordial. Mari kita masuk ke alam pagoda juga. Xiao Xiao melirik orang-orang di alun-alun. Dia sedikit tidak senang dengan tatapan di sekitar mereka. Mu Chen mengangguk, karena dia tidak keberatan. Tetapi tepat ketika mereka akan bergerak, Mu Chen tiba-tiba melihat sekelompok orang turun dari langit dan tersenyum. Mari kita tunggu sebentar. Kenalan lain telah tiba. Kelompok itu telah turun di samping mereka dan sebuah lengan terulur, lalu memeluk bahu Mu Chen. Pada saat yang sama, tawa seorang wanita terdengar, "Hehe, Mu Chen, apakah kamu merindukanku?" Sudah lama sekali. Mendengar tawa itu, Mu Chen tersenyum. Siapa lagi selain Lin Jing? Bab 1410 Alam Pagoda. Tawa itu terdengar dan seorang wanita muncul, mengenakan pakaian dan celana panjang hitam. Pinggang dan kakinya yang panjang itu terlihat sempurna. Rambutnya dikuncir ekor kuda, tampak hidup. Dia juga diberkati dengan penampilan dan wajahnya dihiasi dengan senyuman. Kecerdikan berkedip-kedip di bola matanya yang dapat meringankan suasana hati mereka yang memandangnya. Dia secara alami adalah Lin Jing. Kamu tidak kehabisan lagi, kan? Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit. Tidak mungkin. Lin Jing mengerutkan hidungnya dan mundur selangkah, memperlihatkan siluet lain. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat orang itu, ekspresi mereka berubah menjadi aneh. Itu adalah siluet berjubah putih. Dia terlihat sangat tampan dan bahkan cantik. Jika seseorang melihat lebih dekat pada orang itu, mereka akan menyadari bahwa ini sebenarnya adalah seorang pria. Ini adalah Paman Diao, saudara angkat ayah saya. Lin Jing memegang lengan pria itu dan tertawa kecil sebelum mengedipkan matanya ke arah Mu Chen. Bukankah dia cantik? Semua orang merasa canggung, karena mereka tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Ketika pria tampan itu mendengar kata-kata Lin Jing, sudut bibirnya bergerak-gerak. Jika orang lain memanggilnya cantik, dia pasti sudah memberi mereka pelajaran sekarang, tapi dia tidak punya pikiran seperti itu untuk Lin Jing, jadi dia hanya bisa memelototinya tanpa daya. Hoho, ini pasti penguasa kedua alam persilatan, Tuan Lin Diao, kan? Yao Chen tersenyum. Ketika Mu Chen mendengar itu, hatinya bergetar. Dia mendengar bahwa penguasa kedua dari leluhur bela diri juga berasal dari alam bawah, dan dia adalah Marten Iblis Surgawi. Ketika dia memasuki dunia seribu dewa, dia berevolusi menjadi makhluk ilahi, dan dalam hal kekuatan, dia tidak lebih lemah dari penguasa surgawi yang abadi. Lin Diao menyapa Yao tua. Lin Diao menangkupkan tangannya dan menarik kembali rasa dingin yang dia miliki sebelumnya. Setelah itu, dia menoleh ke Mu Chen dan mengedipkan mata. Aku yakin kamu pasti Mu Chen, kan? Saya memberi salam kepada senior Lin Diao. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Sungguh bakat yang luar biasa, tidak heran Lin Dong akan memandangmu dengan hormat. Lin Diao memuji. Dengan tatapannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa fondasi Mu Chen kuat. Meskipun dia hanya seorang penguasa surgawi roh, dia mungkin bisa naik ke alam penguasa surgawi suci di masa depan. Kami tahu tentang pesan Anda, dan alam bela diri akan memberikan dukungan saat dibutuhkan. Yao Chen juga tersenyum hangat. Jika diperlukan, wilayah api tak berujung juga akan membantu. Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Perjalanan ke klan Buddha kuno ini adalah perjalanan yang berbahaya, dan meskipun menjadi penguasa surgawi sekarang, dia masih terlalu lemah jika dia ingin menghancurkan klan Buddha kuno. Sebelum dia bergerak, dia telah mengirim orang untuk meminta bantuan dari alam bela diri dan wilayah api tak berujung. Tentu saja, itu hanya untuk berjaga-jaga, kalau-kalau klan Buddha kuno melanggar aturan. Jika tidak, Mu Chen tidak takut pada mereka. Kalau begitu saya harus mengucapkan terima kasih. Kali ini, saya berhutang budi. Mu Chen berterima kasih dan membungkuk ke arah Lin Diao dan Yao Chen. Kaisar Api dan leluhur bela diri telah memberinya perlindungan untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan Xiao Xiao dan Lin Jing, tetapi dua kesempatan yang dia miliki sudah digunakan. Jadi jika dia membutuhkan bantuan mereka, maka dia akan menjadi orang yang berhutang budi pada mereka. Saat ini, kamu memenuhi syarat untuk berhutang budi pada orang lain. Lin Diao tersenyum. Pidatonya jelas. Di dunia seribu dewa, tidak sembarang orang bisa meminta bantuan dari alam persilatan dan wilayah api tak berujung. Meskipun Mu Chen baru saja melangkah ke alam penguasa surgawi sekarang, dia adalah calon penguasa surgawi di masa depan. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Di masa depan, jika bantuan saya diperlukan, junior ini akan melakukan yang terbaik.
Ling Xi dan Long Xiang tidak bisa menahan nafas lega. Sekarang mereka mengerti mengapa Mu Chen datang ke klan Buddha kuno. Ternyata dia datang dengan persiapan. Dengan dukungan dari wilayah api tak berujung dan alam persilatan, klan Buddha kuno tidak akan bisa menggertak Mu Chen. Ling Xi menatap Mu Chen dengan tatapan puas. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda yang keluar dari Akademi Spiritual Langit Utara saat itu sudah tumbuh sekarang. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan bisa mengundang dua kekuatan tertinggi puncak dunia 1000 dewa, dan menghadapi dua kolosi, bahkan klan Buddha kuno pun tidak akan berani mengambil tindakan gegabah. Karena kita semua sudah ada di sini, maka mari kita pergi ke alam pagoda. Yao Chen tersenyum. Semua orang menganggukkan kepala dan petugas dengan cepat datang, lalu memanggil perahu yang paling mewah. Bagaimanapun juga, kedua kolosi itu tidak lebih lemah dari klan Maha Kuno, belum lagi 5 klan kuno pun akan ketakutan saat menghadapi Kaisar Api dan leluhur bela diri. Adapun kelompok Mu Chen yang terdiri dari 3 orang, mereka dapat menaiki perahu paling mewah karena wilayah api tak berujung dan alam persilatan. Mereka pergi di bawah semua tatapan iri. Perahu dengan cepat melaju dan mencapai gerbang hanya dalam beberapa menit, lalu perlahan-lahan masuk. Saat perahu masuk, kekuatan yang kuat menyapu keluar yang bahkan menyebabkan mata Yao Chen dan Lin Diao menyipit. Arai spiritual pelindung dari klan Buddha kuno. Mu Chen juga merasakan ini dan dia menyipitkan matanya. Pencapaiannya dalam arai spiritual juga telah mencapai alam cendekiawan arai spiritual, jadi dia samar-samar bisa merasakan arai spiritual besar yang melindungi ruang ini. Arai spiritual pelindung ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh Saint Heavenly Sovereign. Ada banyak metode yang digunakan dalam arai spiritual pelindung ini. Itu jelas telah disempurnakan oleh generasi terakhir. Mu Chen menyipitkan matanya dan secara singkat merasakan arai spiritual pelindung sebelum matanya bergetar. Dia bisa merasakan keakraban yang datang darinya. Itu ibuku. Ibuku juga telah bergabung dalam menyempurnakan arai spiritual pelindung ini, dan itu sangat jelas. Seharusnya belum lama ini. Tatapan Mu Chen berkedip sebelum senyum aneh muncul di bibirnya, sebelum dengan cepat menghilang. Saat perahu masuk, pemandangan berubah. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain dengan energi spiritual murni yang memenuhi seluruh wilayah. Benar-benar layak menjadi inti dari klan Buddha kuno. Mu Chen menghela nafas melihat pemandangan ini. Bahkan istana surga kuno masih kurang jika dibandingkan dengan alam pagoda ini. Namun, istana surga kuno ditempa oleh Kaisar Surgawi sendiri, dan tidak ada yang mengelolanya setelah kejatuhannya. Oleh karena itu terkorosi oleh berlalunya waktu, yang bertentangan dengan alam pagoda. Itu telah dikelola dengan baik selama puluhan ribu tahun, jadi secara alami lebih kuat dari istana surga kuno. Perahu melesat melintasi cakrawala, dan beberapa saat kemudian, perahu melambat. Mu Chen dan yang lainnya juga merasakan penurunan kecepatan yang tiba-tiba dan mereka melihat ke depan. Sebuah pegunungan besar muncul di depan pandangan mereka dengan pagoda hitam besar yang memenuhi seluruh langit dan bumi dengan aura kuno. Ketika mereka melihat perahu mencapai wilayah ini, seberkas cahaya terbang dari kejauhan dan mendarat di atas perahu. Kong-kong dari klan Buddha kuno menyapa Yao Tua dan Tuan Lin Diao. Itu adalah seorang pria tua dengan rambut campuran hitam putih. Sebuah tekanan kuat memancar dari tubuhnya. Dia jelas seorang penguasa langit roh. Jadi ini tetua Kong-kong. Yao Chen dan Lin Diao menganggukkan kepala. Mu Chen melirik tetua Kong-kong sebelum menyapu pandangannya ke belakang dan tertegun sejenak. Dia melihat siluet dengan mata membelalak yang menatapnya. King Xuang. Mu Chen menatap wanita itu dan tatapannya berkedip-kedip. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu King Xuang di klan Buddha kuno. Tamu dari jauh, silakan datang dan beristirahat. Tetua Kong-kong tetap sopan pada Yao Chen dan Lin Diao dengan senyum lembut sebelum melirik ke arah Mu Chen. Teman muda ini terlihat akrab, apakah kamu punya undangan? Dia adalah teman kami berdua, dia di sini untuk menonton upacara juga. Yao Chen tersenyum. Kong-kong menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sebelum tatapannya berubah menjadi samar dan merasa bahwa Mu Chen pasti berasal dari kekuatan biasa, karena dia bahkan tidak bisa mengeluarkan undangan. Tolong ikuti saya. Kong-kong berbalik dan terbang menuju gunung megah yang dipenuhi dengan halaman yang dihias dengan baik yang dimaksudkan untuk tamu penting. King Xuang, pimpin ketiga tamu itu ke halaman. Kong-kong berkata kepada King Xuang. Dia secara alami ingin menerima kelompok Yao Chen dan Lin Diao. Sedangkan untuk kelompok Mu Chen, dia tidak perlu menerimanya secara pribadi. King Xuang mengangguk dan memimpin jalan. Mu Chen menganggukkan kepalanya ke arah Yao Chen dan Lin Diao sebelum dia pergi dengan Ling Xi dan Long Xiang. Kelompok mereka berjalan dan tiba di sebuah tempat tanpa orang sebelum King Xuang berhenti dan berbalik. Dia menatap Mu Chen dengan marah.
Kamu benar-benar mencari kematian. Mengapa kamu datang ke klan Buddha kuno? Kamu praktis melemparkan dirimu sendiri ke dalam jaring.